Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wa lafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya, para alim, para ulama, para guru, asatidz wal asatidzah, sahabat-sahabat semuanya, mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa karomah dari Habibana Habib Lutfi bin Yahya. Kita tahu Habib Lutfi bin Yahya ini adalah seorang wali Allah. Yang namanya wali Allah tentu beliau adalah kekasih Allah. Kekasih Allah tentu memiliki banyak kelebihan, memiliki karomah, memiliki kemuliaan yang itu tidak diberikan kepada manusia pada umumnya. Tentunya memiliki beberapa kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah secara sembarang orang. Tentu di sini ada banyak beberapa karomah dari Habib Lutfi bin Yahya yang tidak semuanya orang tahu. Beliau ini, Habib Lutfi bin Yahya, kediamannya di Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau ini habaib yang sangat menjawani, habaib yang mencintai budaya Jawa atau budaya Nusantara, sehingga wajar jika kemudian Mbah Maimun Zubair menyampaikan beliau sebelum beliau sedo atau sebelum wafat, agar warga Nahdlatul Ulama bisa mencontoh bagaimana akhlak atau bagaimana kepribadian dari Habib Lutfi bin Yahya. Karena Habib Lutfi ini berbeda dengan Habib yang lain pada umumnya. Habib Lutfi ini lebih menjawani, sehingga beliau pantas untuk menjadi panutan, menjadi teladan bagi warga Nahdlatul Ulama. Nah, beliau ini seorang tokoh mursyid dari Thariqah Syadziliyah. Kemudian juga beliau menjadi ketua sufi sedunia, atau ketua Jatman, Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Nah, ini beberapa karomah yang perlu kita ketahui, sehingga kita nanti tidak sembarangan mencaci maki atau menghina dari habaib yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara. Sungguh aneh sekali ada orang yang tidak mengetahui tentang karomah dari Habib Lutfi bin Yahya, sehingga seenaknya memberi caci maki dan hinaan kepada beliau. Nah, hanya karena ada oknum habaib yang memang memiliki akhlak yang buruk, oknum habaib yang suka mencaci maki, yang memiliki akhlak yang buruk, kemudian akhirnya dikatakan seluruh habaib ini memiliki perangai yang buruk. Maka ini kita tidak adil jika kita memiliki sikap yang demikian itu. Nah, ini diantara beberapa karomah Habib Lutfi bin Yahya yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan. Dan ini perlu kita ketahui agar kita memiliki rasa hormat atau memiliki mahabbah atau kecintaan kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Habib Lutfi ini pernah didatangi oleh rombongan jin. Rombongan jin ini mendatangi kediaman dari Habib Lutfi bin Yahya, ingin meminta ijazah atau ilmu atau amalan. Jin ini dari Azraq, alam jin, atau negerinya jin. Tentunya di sini jinnya adalah jin Muslim. Nah, jadi beliau ini didatangi rombongan jin ingin meminta ilmu atau meminta sebuah amalan. Sehingga
Kemudian para jin ini belajar ilmu kepada Habib Lutfi bin Yahya. Nah, jadi beliau sebagai wali Allah tentunya bukan hanya dimuliakan oleh bangsa manusia, tapi juga bangsa jin, kalangan jin pun menaruh hormat dan tunduk kepada Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian yang kedua, Habib Lutfi ini pernah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh hanya dengan kedua tangannya atau di elus-elus seperti itu. Ini adalah salah satu murid dari Habib Lutfi bin Yahya yang bernama Muhammad Samsuri, yang retak tulang sehingga menggunakan kursi roda. Nah, Muhammad Samsuri ini mendatangi kediaman dari Habib Lutfi bin Yahya untuk minta didoakan agar kakinya sembuh, karena dia ingin, Muhammad Samsuri ini ingin ke Jakarta membantu dari dakwah Habib Munzir al-Musawwah. Nah, kemudian mintalah santri beliau ini menghadap kepada Habib Lutfi bin Yahya, kemudian memeluk Habib Lutfi kepada Samsuri, kemudian mengusap-usap kakinya, dan kemudian tidak berapa lama kakinya sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betapa luar biasa, tanpa pengobatan medis, tanpa pengobatan apapun, hanya cukup dipegang atau dielus-elus saja atau diusap saja, kemudian kaki dari muridnya ini tidak lumpuh dan bisa jalan sebagaimana mestinya. Itu karomah yang kedua dari Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian karomah yang ketiga, ini Habib Lutfi bin Yahya ini pernah menghadapi atau mengalahkan dukun sakti. Ya. Nah, ini dukun sakti mendatangi kediaman dari Habib Lutfi bin Yahya, ingin mengetes seberapa dalam ilmu beliau. Ya. Nah, ini ditantang oleh para dukun untuk mengambil keris yang ada di hadapannya. Ini diletakkan oleh para dukun. Ya. Jadi kemudian Habib Lutfi menuruti kemauan dari para dukun itu. Habib Lutfi lantas menyapu keris yang katanya tak bisa diambil sembarangan. Ternyata hanya dengan menyapunya atau mengusapnya, ternyata Habib Lutfi bisa mengambil atau mencabut keris tersebut. Kemudian diganti oleh Habib Lutfi bin Yahya, diuji para dukun itu dengan mengambil selai rambut, ya, agar diambil oleh para dukun. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata karomah luar biasa dari Habib Lutfi bin Yahya ini, tak ada satupun dukun yang bisa mengambil selai rambut yang diberikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian ada karomah lagi yang lain, ini dari Habib Lutfi bin Yahya, yaitu beliau bisa menundukkan kambing. Maksudnya ini kambing yang semula liar, yang sulit untuk ditangkap karena ini akan disembelih. Ya. Ini lari ke sana kemari sehingga pemiliknya sulit untuk bisa menangkapnya. Kemudian disampaikan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian Habib Lutfi bin Yahya berkata kepada kambing tersebut, "Wedusku menghormati Kanjeng Nabi kok melayu," yang artinya kambing untuk menghormati Nabi kok malah kabur. Tak lama kemudian kambing itu malah mendekat dan menjatuhkan diri atau rebah di hadapan Habib Lutfi bin Yahya, sehingga beliau dengan mudahnya memegang kambing tersebut dan menyembelihnya. Nah, itu diantara beberapa karomah dari Habib Lutfi bin Yahya. Tentunya ada banyak lagi yang lainnya karomah Habib Lutfi bin Yahya, karena kita tahu beliau ini adalah bagian dari wali Allah. Nah, maka kita semuanya hendaknya kita menaruh simpati dan hormat kepada para habaib. Kalaupun ada habaib yang memiliki akhlak yang buruk, maka tugas kita adalah memberikan nasihat, memberikan teguran, ya, bukan malah kita musuhi dan bukan juga malah kita usir. Maka sikap yang demikian sikap yang tidak bijak. Kalaupun ternyata ada beberapa habaib yang salah, maka kita
sampaikan kepada penegak hukum agar diadili, bukan kita malah mendiamkannya atau kita menyerang dengan tuduhan-tuduhan yang itu tidak bisa dibuktikan. Maka daripada berburu sangka, maka hendaknya yang terbaik adalah berbaik sangka. Kalau memang itu belum jelas alasannya atau belum jelas terbukti bahwasanya habaib tersebut bersalah. Ya, kalau memang para penggugat nasab habaib termasuk yang mencela Habib Lutfi bin Yahya, kalau memang merasa benar dan merasa berani membela kebenaran, silahkan. Negara kita adalah negara hukum untuk melaporkannya habaib yang bersalah, termasuk yang dianggap bersalah yaitu Habib Lutfi bin Yahya yang katanya memalsukan makom atau kuburan atau merubah narasi sejarah yang ada di Nusantara, maka silakan saja laporkan kepada pihak berwajib. Tentu di sini akan ada solusi atau ada penyelesaiannya dibandingkan menyerang hanya melalui media sosial. Nah ini, maka silakan untuk bisa tabayun. Kalau memang merasa benar, silakan sowan ke kediaman dari Habib Lutfi bin Yahya. Tentu beliau akan sangat menerima dengan senang hati siapapun tamu yang datang kepada beliau. Maka tidak ada ruginya kalau kita berbaik sangka. Dan alhamdulillah ini ulama-ulama kita di Nusantara ini juga betapa beliau-beliau para pendakwah di Nusantara ini sangat memuliakan habaib, karena belum ada sejarahnya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Nahdlatul Ulama kemudian membenci habaib atau membenci zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku Nahdlatul Ulama kemudian membenci habaib, mencaci maki habaib, maka tentu itu diragukan ke-NU-annya. Ya, kalau memang mengetahui bahasanya ada habaib bersalah, maka hendaknya untuk segera diusut dan dilaporkan, bukan menyerang melalui media sosial. Tentu itu tidak bijak dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pendapat silakan untuk disampaikan di kolom komentar. Jangan sampai kita berpecah belah sesama kaum Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai status habaib, hendaknya kita untuk saling menghormati, menjauhkan dari sikap kebencian dan saling caci maki. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.